Darren duduk di pinggir ranjang, menatap layar ponselnya yang gelap. Sejak pagi, pikirannya terus berputar-putar, tidak bisa berhenti memikirkan satu hal, bagaimana caranya keluar dari masalah finansial yang semakin mendesak. Tagihan yang menumpuk, utang yang tak kunjung terbayar, dan harapan untuk bisa membayar semuanya dengan cara yang cepat. Darren tahu, jika ia tidak menemukan jalan keluar sekarang, hidupnya akan berantakan. Ponselnya berbunyi, memecah keheningan. Tertulis nama Lena di layar. Sahabat lamanya yang sudah lama ia kenal, bahkan sebelum hidupnya berantakan seperti ini. Mereka dulu sering berbincang tentang berbagai hal, dari masa depan hingga impian-impian yang sepertinya takkan pernah tercapai. Tetapi, belakangan ini, Lena hanya muncul saat masalah sudah terlalu besar untuk ditanggulangi sendirian. Darren, aku dengar sesuatu yang menarik. Kita bisa dapat banyak uang, dengan cepat. Tapi, kita harus berani. Suara Lena di ujung telepon terdengar penuh semangat, tetapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Darren merasa tidak nyaman. Uang cepat? Apa maksudmu, Lena? Darren bertanya hati-hati. Ia sudah terbiasa mendengar ide-ide ekstrim dari Lena, tetapi kali ini entah mengapa ia merasa lebih ragu. Pesugihan, Darren. Kamu pasti sudah dengar tentang hutan larangan, kan? Ada banyak orang yang berhasil besar setelah pergi ke sana, kata Lena. Suara penuh percaya diri itu terdengar meyakinkan, meski Darren bisa mendengar kegelisahan di balik kata-katanya. Darren terdiam sejenak. Hutan larangan. Itu adalah nama yang sering ia dengar dari cerita-cerita orang tua dan mitos-mitos di desa. Tempat yang dianggap terlarang, dihuni oleh roh-roh jahat, dan konon katanya bisa memberikan kekayaan yang besar bagi mereka yang berani masuk dan menjalankan ritual tertentu. Namun, harga yang harus dibayar tidak pernah disebutkan dengan jelas. Banyak yang mengatakan bahwa mereka yang mencoba mencari kekayaan di sana, tidak pernah kembali. Lena, kamu serius? Hutan larangan itu, Darren memotong kalimatnya sendiri. Ia tidak bisa melanjutkan. Rasanya terlalu berbahaya untuk dibicarakan. Tunggu dulu, potong Lena. Aku tidak bilang itu gampang. Ini bukan jalan keluar yang biasa. Tapi, kalau kamu benar-benar butuh uang, ini satu-satunya cara yang mungkin bisa kita coba. Aku sudah mendengar banyak cerita tentang orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan setelah pergi ke sana. Darren kembali memikirkan hal itu. Pikirannya terombang-ambing antara keinginan untuk keluar dari kesulitan dan ketakutan yang perlahan merayap masuk. Lena memang sering berbicara tanpa banyak pertimbangan, tapi kali ini ia terdengar sangat serius. Bahkan, seperti ada sesuatu yang mengikat dirinya pada keputusan itu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Darren akhirnya mengalah. Dalam benaknya, ia sudah memutuskan. Ini adalah kesempatan yang mungkin tak akan datang dua kali. Lena menyebutkan beberapa hal yang harus mereka persiapkan. Meskipun tidak banyak yang ia tahu tentang tempat itu, ia mendapatkan informasi dari seseorang yang pernah mencobanya dan berhasil. Seseorang yang, katanya, kembali dengan kekayaan berlimpah, meski wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Darren merasa sedikit lega setelah keputusan itu. Tapi, ada rasa tidak tenang yang semakin menyesakkan dada. Hutan larangan bukanlah tempat sembarangan. Banyak yang bilang itu adalah tempat yang membawa malapetaka bagi siapa saja yang berani menginjakkan kaki di dalamnya. Namun, di sisi lain, harapan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik seolah menggoda dan tak bisa ditolak. Malam itu, mereka berdua mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak banyak yang mereka butuhkan, beberapa alat untuk bertahan hidup, peta yang didapat dari seorang petani tua yang tahu jalan menuju hutan, dan beberapa barang yang diperlukan untuk ritual yang katanya bisa membuka jalan menuju kekayaan. Semua terasa tidak masuk akal, tapi mereka tetap melangkah maju, karena tidak ada pilihan lain yang tersisa. Saat malam mulai merayap, Darren duduk termenung. Di luar, angin bertiup kencang, seolah mengingatkan mereka akan kedalaman malam yang penuh misteri. Pikirannya kembali melayang, bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap menghadapi apa yang ada di dalam hutan itu.
Ini hanya sementara, Darren, gumamnya pada dirinya sendiri. Hanya untuk sementara. Setelah itu, semuanya akan selesai. Lena tiba-tiba muncul di depan pintu kamar, mengenakan jaket hitam yang agak lusuh. Wajahnya serius, dan matanya tampak lebih tajam dari biasanya. "Kita berangkat sekarang?" Darren mengangguk, walaupun hatinya tidak sepenuhnya yakin. Mereka sudah memilih jalan ini, dan tak ada yang bisa mereka lakukan selain terus maju. Ia berdiri, mengambil tas yang sudah dipersiapkan, dan beranjak keluar menuju mobil. Dalam hening malam, mereka mulai melaju ke arah hutan yang selama ini menjadi bahan cerita yang menakutkan di desa mereka. Di dalam mobil, suasana canggung. Hanya suara mesin yang terdengar menggema di dalam ruang kecil itu. Darren memikirkan setiap langkah yang akan mereka ambil. Mereka belum tahu apa yang menanti mereka di dalam hutan larangan. Namun, satu hal yang pasti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Ketika mobil mereka mulai memasuki jalur yang semakin sempit, suasana di luar berubah. Pepohonan besar mulai menjulang, dan udara terasa lebih dingin. Seiring dengan semakin dekatnya mereka menuju hutan itu, rasa takut yang tidak bisa dijelaskan mulai merayap naik. Namun, Darren berusaha menepisnya. Ia menatap ke depan, berharap bahwa ini adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mobil mereka berhenti di tepi jalan yang mulai dipenuhi semak-semak liar. Di depan, jalan setapak yang sempit mengarah ke hutan, seolah-olah menunggu mereka untuk melangkah masuk. Darren menoleh ke Lena, yang duduk di sampingnya, wajahnya terlihat serius, namun matanya memancarkan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. "Kita sudah di sini," kata Lena, suaranya bergetar sedikit. Darren mengangguk, walaupun perasaan di dadanya semakin sesak. Ia membuka pintu mobil, lalu keluar, merasakan udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya. Hutan itu tampak berbeda dari yang dibayangkan. Bukan hanya gelap, tetapi juga terasa berat. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Di depannya, pepohonan besar dengan batang yang kasar berdiri tegak, saling bersisian, menghalangi pandangan ke dalam. Sinar bulan yang temaram hanya bisa menembus sebagian cabang pohon, menciptakan bayang-bayang panjang yang bergerak-gerak seakan hidup. Darren menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Lena sudah keluar dari mobil, berdiri di sampingnya, memegang peta yang sudah dilipat rapi. "Kita harus masuk lewat sini," katanya, menunjuk ke arah jalur sempit yang membelah hutan. Darren menatap jalur itu dengan ragu. Di dalam dirinya, ada keraguan yang terus menggema, tetapi ia menepisnya. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. "Ayo," katanya akhirnya, berusaha terdengar tegas meski ada ketegangan yang jelas terlihat di wajahnya. Mereka mulai berjalan perlahan, mengikuti jalur sempit yang penuh dengan akar pohon dan semak-semak yang menjalar. Suasana di sekitar mereka terasa sangat sunyi, bahkan terlalu sunyi. Tidak ada suara hewan malam, tidak ada desiran angin. Hanya langkah kaki mereka yang terdengar di antara hutan yang tak bergerak. Darren menoleh sesekali ke Lena, yang tampak sangat fokus, meskipun wajahnya tetap menunjukkan ketegangan. Tangan Lena memegang senter. Cahaya kuning temaram dari lampu senter itu hanya cukup untuk menerangi beberapa langkah di depan mereka. "Apa kamu yakin kita berada di jalur yang benar?" tanya Darren pelan, mencoba mencari rasa aman di kata-katanya. "Ini jalur yang benar. Aku sudah periksa peta. Kita hanya perlu terus berjalan," jawab Lena, suara penuh keyakinan meski sedikit bergetar. Namun, semakin dalam mereka melangkah, semakin terasa ada yang tidak beres. Tanah di bawah kaki mereka mulai terasa berlumpur, dan udara semakin berat. Darren merasakan dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang menghalangi setiap napasnya. Ia melihat sekeliling, dan semua pohon tampak semakin besar, semakin gelap, semakin menakutkan. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba berhenti. Ada sesuatu yang mencurigakan di depan mereka. Sebuah batu besar yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan alam sekitar. Batu itu terlalu bulat, terlalu sempurna dibandingkan dengan batu-batu lainnya.
seperti sengaja diletakkan di sana. Apa itu? Tanya Darren, merasa ada sesuatu yang aneh dengan batu itu. Lena menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Aku tidak tahu, jawabnya, suaranya tegang. Tapi, sebaiknya kita tidak mendekat. Namun, rasa penasaran Darren lebih besar daripada rasa takutnya. Ia melangkah lebih dekat ke batu itu, lalu menekankan tangannya ke permukaan batu yang terasa aneh, seperti ada getaran samar di dalamnya. Saat itu, tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik pepohonan. Seperti ada yang bergerak di sana. Darren cepat mundur, hati berdegup kencang. Kita harus terus berjalan, katanya, suara hampir terbata-bata. Lena mengangguk cepat, matanya kini lebih tajam, waspada. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, tapi setiap langkah semakin berat, semakin terasa ada sesuatu yang mengawasi. Suara-suara di sekitar mereka terdengar semakin dekat, meskipun mereka tidak bisa melihat apapun. Seperti suara bisikan yang menggelitik telinga, tetapi saat dipikirkan dengan logika, suara itu tidak mungkin ada. Tiba-tiba, udara terasa sangat dingin. Darren menggigil, meskipun ia mengenakan jaket tebal. Langit di atas kepala mereka kini tampak lebih gelap, seolah menekan mereka dengan kepungan kegelapan yang lebih tebal. Mereka semakin dalam, dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka mendekati akhir perjalanan ini. Lena, aku rasa ada yang aneh di sini, kata Darren pelan, suaranya lebih berat dari sebelumnya. Lena hanya mengangguk, namun matanya tampak cemas. Aku juga merasakannya. Tapi, kita tidak bisa mundur sekarang. Mereka terus berjalan, meskipun ketakutan semakin merayap masuk. Rasa waspada yang terus meningkat, dan seolah-olah mereka tidak lagi menginjakan kaki di dunia yang sama. Tiba-tiba, Darren merasakan sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, tetapi ada sensasi yang mencekam, seperti ada yang mengamatinya. Tiba-tiba, sekelebat bayangan putih melintas di antara pepohonan di depan mereka. Bayangan itu hanya terlihat sekilas, tapi cukup jelas untuk membuat darah Darren membeku. Lena, lihat itu. Darren hampir berteriak, menunjuk ke arah bayangan yang bergerak cepat di antara pohon. Lena berbalik, matanya terbuka lebar, wajahnya pucat. Namun, saat ia menatap ke arah yang ditunjukkan Darren, bayangan itu sudah menghilang. Hanya ada gelap, dan semakin gelap. Ada apa, Darren? Apa yang kamu lihat? Tanya Lena dengan suara yang hampir tidak terdengar. Darren menelan saliva, tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang baru saja ia lihat. Aku tidak tahu. Itu seperti sesuatu yang bergerak sangat cepat. Namun, sebelum Lena bisa menjawab, suara bisikan kembali terdengar. Keras, semakin keras, seperti berasal dari arah yang jauh, namun menggetarkan telinga mereka. Bisikan itu berbicara dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Hutan itu seolah hidup, dan kini, mereka sudah terjebak di dalamnya. Darren dan Lena berdiri terdiam, saling menatap, dalam keheningan yang aneh. Suara bisikan yang tadi terdengar begitu jelas, kini hilang entah kemana. Namun, ketegangan di udara tidak bisa dibantah. Hutan ini, hutan larangan, seolah tidak ingin melepaskan mereka begitu saja. Makin lama, perasaan terperangkap semakin kuat, semakin nyata. Darren menatap Lena, wajahnya pucat, matanya tampak bingung dan cemas. Ia bisa merasakan bahwa Lena juga merasakannya, sesuatu yang sangat aneh dan menakutkan tengah terjadi di sekitar mereka. Darren, kita harus keluar dari sini, kata Lena pelan, suara hampir tak terdengar, seperti takut kalau suara mereka akan memicu sesuatu yang lebih buruk. Darren mengangguk pelan. Rasa takut mulai merayap masuk lebih dalam, meskipun ia berusaha keras untuk mengabaikannya. Kita harus tetap tenang. Jangan panik, ujarnya, meskipun hatinya sendiri sudah gelisah. Mereka melangkah maju, kali ini lebih cepat, seakan berusaha menyingkirkan perasaan aneh yang mencekam. Namun, semakin mereka berjalan, semakin tidak jelas arah mereka. Jalan yang sempit itu tampaknya semakin berbelok-belok,
Pohon-pohon yang dulunya tampak teratur kini saling berdempetan, seolah membentuk dinding yang menutup jalan mereka. Ada yang aneh, kan? Lena akhirnya berbicara, suaranya lebih tegas. Aku sudah merasa seperti ini sejak pertama kali kita masuk. Tidak ada tanda-tanda jalan keluar. Kita sudah terlalu dalam. Darren terdiam sejenak, merasakan betul apa yang dimaksud oleh Lena. Suasana di sekeliling mereka terasa semakin menekan, semakin padat. Ada perasaan terisolasi yang membuat napas mereka terasa semakin sesak. Mereka tidak tahu apakah mereka berjalan lebih dalam ke dalam hutan, atau justru semakin terjebak dalam putaran yang tidak berujung. Aku rasa kita sudah terlalu jauh. Kalau begini terus, kita tidak akan pernah keluar. Lena kembali berbicara dengan suara penuh kekhawatiran. Tapi Darren mencoba untuk tetap tenang. Kita pasti bisa keluar, Lena. Kita cuma perlu mencari jalan yang benar. Namun, semakin mereka berjalan, semakin tidak ada yang berubah. Waktu terasa seperti berhenti. Mereka telah berjalan begitu jauh, tetapi pohon-pohon itu tampak tetap sama. Tanpa tanda-tanda perbedaan yang memberi mereka harapan. Darren berhenti, menatap sekelilingnya. Lena, apakah kamu merasa ada yang mengikutimu? Lena mendongak, menatap sekeliling, tampak bingung. Maksudmu, seperti ada yang mengintai? Darren mengangguk. Iya, seperti ada yang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Langkah-langkah berat, seperti ada seseorang yang berjalan mendekat dari belakang. Mereka berdua terdiam, saling pandang. Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Apa itu? Lena bertanya, suara bergetar. Darren memejamkan mata sebentar, mencoba untuk mencerna apa yang baru saja didengarnya. Tidak tahu. Tapi kita harus segera pergi dari sini. Mereka mulai berjalan lebih cepat, lebih terburu-buru. Namun, suara itu terus mengikuti mereka, seolah datang dari segala arah, berputar-putar di sekitar mereka. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hutan ini seolah memiliki mata, mata yang bisa melihat mereka tanpa mereka bisa melihat apapun. Darren dan Lena saling berpandangan, tetapi tak ada kata-kata yang keluar. Mereka tahu, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain terus berjalan. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar, seperti ada benda berat yang terjatuh dari atas pohon. Darren melompat mundur, dan Lena hampir terjatuh karena terkejut. Mereka berdua terdiam lagi. Ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak sendirian. Lena menoleh ke Darren, wajahnya ketakutan. Kita harus pergi, sekarang juga. Tapi Darren merasa ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ada kekuatan tak terlihat yang mendorong mereka untuk terus maju, meski mereka tahu bahwa semakin mereka berjalan, semakin dalam mereka terjebak. Jalan keluar seakan tak ada. Tiba-tiba, udara semakin dingin, seperti dipenuhi oleh tekanan yang menekan tubuh mereka. Seolah-olah ada yang menunggu mereka. Sesuatu yang mengintai di dalam hutan ini, menunggu dengan sabar, mengamatinya setiap gerakan. Kaki mereka mulai terasa berat, dan setiap langkah semakin sulit. Lena berhenti, memegang pergelangan tangan Darren. Kita benar-benar terjebak, kan? Darren hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Perasaan itu semakin jelas, mereka tidak akan bisa keluar dari sini begitu saja. Lena terlihat putus asa, tetapi ia tahu satu hal. Mereka tidak bisa berhenti. Terus berjalan, terus mencari jalan keluar. Darren, kita harus terus maju. Kita tidak bisa berbalik. Kalau kita berhenti sekarang, mungkin kita tidak akan pernah keluar dari sini. Darren menatap Lena. Ia bisa melihat ketakutan di matanya, tetapi juga tekad yang sama kuatnya. Mereka tidak bisa menyerah, tidak sekarang. Tapi di saat mereka berdua melangkah lebih jauh ke dalam hutan, ada hal yang lebih menakutkan dari sekadar terjebak yang mereka rasakan. Hutan ini mulai menjadi hidup, seolah ingin menelan mereka. Di depan mereka, sesosok bayangan gelap melintas dengan cepat. Begitu cepat, seperti angin yang menderu tanpa suara. Darren berhenti sejenak,
memandang ke tempat itu, tetapi hanya ada kegelapan. Bayangan itu hilang begitu cepat. Lena menarik tangan Darren, berusaha melangkah lebih cepat. "Kita tidak sendirian," katanya dengan suara gemetar. "Ada sesuatu yang mengikuti kita." Darren menatap sekeliling, merasakan perasaan yang semakin mencekam. "Kita harus menemukan jalan keluar. Kita tidak boleh menyerah." Namun, semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa semakin jauh dari kenyataan. Hutan ini, hutan larangan, bukan hanya sebuah tempat terlarang. Ia adalah labirin, dan mereka sudah terjebak di dalamnya. Darren dan Lena melangkah lebih cepat, meskipun kaki mereka terasa semakin berat. Suasana di hutan semakin aneh, semakin sunyi, tetapi juga semakin padat. Rasanya seperti ada sesuatu yang terus mengawasi setiap gerakan mereka. Setiap kali mereka berhenti, hutan itu seakan bergerak, seperti hidup. Pohon-pohon yang tinggi menjulang tiba-tiba tampak lebih rapat, seolah menutup jalan mereka. "Darren, kita sudah terlalu jauh," kata Lena, suaranya nyaris tidak terdengar. Matanya berbinar-binar, seperti mencoba memegang harapan yang sudah mulai pudar. "Kenapa hutan ini terasa semakin menutup?" Darren tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ia merasakan hal yang sama. Jalan yang mereka lewati terasa semakin sempit, dan setiap kali mereka melangkah, pohon-pohon di sekitar mereka tampak semakin besar dan gelap. Tanah di bawah kaki mereka terasa semakin berlumpur dan licin, dan udara semakin dingin, seakan hutan itu sendiri sedang menarik mereka ke dalam. "Jangan khawatir, Lena. Kita pasti bisa keluar," jawab Darren, meskipun ia tahu ia sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Kita hanya perlu lebih berhati-hati." Tapi kalimat itu terasa kosong. Sebuah perasaan cemas terus menggelayuti dirinya. Setiap langkah yang mereka ambil semakin terasa salah. Rasanya, semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa berada dalam lingkaran yang tidak bisa mereka hentikan. Lena menatap Darren, tampaknya bisa merasakan apa yang ia rasakan. "Darren, ada sesuatu yang sangat salah di sini. Aku merasa seperti ada yang sedang menunggu kita." Darren menelan ludah, mencoba menghindari kenyataan yang semakin jelas. "Jangan bicara begitu, Lena. Kita cuma harus tetap tenang." Namun, kata-kata itu seperti tidak pernah cukup. Sebuah suara keras tiba-tiba memecah keheningan, seperti ranting pohon yang patah. Darren dan Lena langsung berbalik, menatap ke arah suara itu datang. Tetapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan dan bayang-bayang pepohonan. Lena menggenggam tangan Darren lebih erat. Kita harus mencari jalan keluar, sekarang juga," katanya dengan suara yang sedikit gemetar. Darren mengangguk, walaupun hatinya semakin berdebar. Mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka, kali ini lebih cepat, lebih waspada. Hutan ini terasa semakin gelap, dan jalan yang mereka pilih tampak semakin tidak jelas. Setiap pohon yang mereka lewati seakan bertambah tua, batangnya lebih gelap, akarnya lebih menjalar. Semakin dalam mereka melangkah, semakin mereka merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi. Saat mereka berjalan melewati sebuah pohon besar, tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar. Darren hampir terjatuh, tetapi dengan cepat ia bisa menahan diri. "Ada yang salah," bisiknya. Lena menoleh ke Darren, wajahnya pucat. "Apa itu?" tanyanya, suara hampir serak. Darren menatap tanah yang bergetar, mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan getaran itu. Namun, tidak ada yang jelas. Hanya kesunyian yang kian menekan. "Lena, kita tidak bisa terus begini," kata Darren, napasnya mulai sesak. "Kita harus menemukan jalan keluar." Mereka terus berjalan, namun semakin jauh mereka melangkah, semakin tidak ada tanda-tanda jalan keluar. Bahkan, mereka merasa seperti berputar-putar, kembali ke tempat yang sama. Setiap pohon yang mereka lewati terasa seperti sudah mereka lewati sebelumnya. Seperti ada kekuatan yang membuat mereka terjebak, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Di tengah perjalanan yang terasa tak berujung itu, mereka tiba-tiba menemukan sebuah patung kecil terbuat dari batu,
terletak di tengah jalan. Patung itu menggambarkan sosok seseorang dengan wajah yang menakutkan, seperti wajah seorang pria yang tampak tersiksa, dengan mata yang terbuka lebar seolah menatap langsung ke arah mereka. Lena mundur beberapa langkah, wajahnya tampak takut. Apa itu? Kenapa ada patung di sini? Darren menatap patung itu dengan ragu. Aku tidak tahu. Tapi rasanya ada sesuatu yang salah dengan patung itu. Tanpa berpikir panjang, Darren melangkah mendekat dan menyentuh patung itu. Begitu jarinya menyentuh permukaan batu, sebuah suara gemuruh terdengar, seperti ada sesuatu yang terbangun di dalam tanah. Mereka berdua terkejut, dan tanah di sekitar mereka mulai bergetar lebih kuat, seolah ada sesuatu yang bangkit dari bawah. Darren, ayo, kita harus pergi sekarang, teriak Lena, tampaknya panik. Namun, Darren tidak bisa bergerak. Matanya terfokus pada patung itu, dan dalam sekejap, sebuah gambar kabur muncul di dalam pikirannya. Sebuah gambaran tentang tempat yang tampaknya tak asing, namun sangat mengerikan. Sebuah tempat yang gelap, dipenuhi dengan asap hitam dan sosok-sosok yang terikat pada rantai. Seperti sebuah dunia lain yang penuh dengan penderitaan. Lena menarik tangan Darren, tetapi ia tetap terpaku di tempat. Darren, apa yang kamu lihat? Teriaknya, wajahnya ketakutan. Namun, sebelum Darren bisa menjawab, sebuah suara berat terdengar dari belakang mereka. Suara langkah kaki yang berat, bergerak mendekat dengan cepat. Mereka berdua berbalik, dan di antara kegelapan, mereka melihat sosok tinggi besar muncul dari balik pepohonan. Sosok itu tampak seperti bayangan, tetapi sangat jelas, terlalu jelas untuk hanya menjadi halusinasi. Sosok itu berhenti beberapa meter dari mereka, berdiri tegak dengan tangan terentang ke arah mereka. Tidak ada wajah yang jelas, hanya kegelapan yang tampak melingkupi sosok itu, seolah menyatu dengan malam. Darren menatap Lena, dan dalam sekejap, mereka berdua tahu bahwa mereka tidak sendirian di hutan ini. Sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat, dan jauh lebih jahat dari apa yang bisa mereka bayangkan, telah menunggu mereka. Lena menarik Darren, berlari secepat mungkin, tanpa arah yang jelas. Satu-satunya yang mereka tahu saat itu adalah bahwa mereka tidak bisa berhenti. Darren dan Lena berlari tanpa arah, langkah mereka tergesa-gesa, seolah-olah mereka bisa melarikan diri dari kegelapan yang terus mengintai di belakang mereka. Tanah yang licin, ranting yang terinjak, dan udara dingin yang semakin menggigit tubuh mereka hanya menambah berat langkah mereka. Namun, rasa takut yang mencekam jauh lebih berat daripada rasa lelah yang mulai menggerogoti tubuh mereka. Mereka tahu mereka harus terus berlari, meskipun sudah hampir tidak tahu kemana arah yang benar. Lena memegang tangan Darren dengan erat, seolah takut jika ia terlepas, ia akan tertinggal dan menjadi sasaran sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Darren, kenapa kita tidak bisa keluar? Suara Lena hampir putus-putus, di antara terengah-engah nafasnya. Kenapa jalan ini semakin gelap? Ini bukan hanya hutan biasa, kan? Darren menggigit bibirnya. Tidak ada jawaban yang bisa ia beri. Ia sendiri mulai merasa bahwa apa yang mereka hadapi lebih dari sekadar hutan terlarang. Rasanya, mereka bukan hanya berhadapan dengan alam, tetapi dengan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh akal sehat. Kita harus tetap tenang. Jangan berhenti, kata Darren, meskipun ia tahu itu tidak mudah. Suara ketakutan Lena semakin jelas terdengar, dan ia bisa merasakannya di dalam dirinya. Semakin lama, mereka semakin tidak bisa mengendalikan perasaan cemas yang terus merayap masuk ke dalam hati mereka. Rintihan angin yang seakan datang dari segala arah semakin kencang. Darren merasa udara di sekitar mereka menjadi semakin berat. Hutan ini, yang dulunya terasa alami dan penuh dengan kehidupan, kini terasa seperti penjara yang semakin menekan mereka. Pohon-pohon di sekitar mereka bergerak, tetapi tidak ada angin yang menggerakkannya. Seolah-olah pohon-pohon itu hidup dan menatap mereka dengan penuh kebencian. Tiba-tiba, Lena terhenti di tempat. Ia menatap sesuatu yang membuat wajahnya pucat pasi. Darren berlari beberapa langkah sebelum ia menyadari bahwa Lena tidak ikut bersamanya.
Ia berbalik, terkejut melihat Lena berdiri kaku, matanya terfokus pada sebuah titik di depan mereka. "Ada apa, Lena?" Darren bertanya, namun suaranya terdengar nyaris tak terdengar di tengah kegelapan. Lena tidak menjawab. Hanya matanya yang terus terfokus pada sesuatu di antara pohon-pohon yang gelap. Darren melangkah perlahan mendekat, merasakan kegelisahan yang semakin meningkat. "Kita harus pergi," kata Darren, mencoba menarik Lena, tetapi tangan Lena seolah terpasung di tempatnya. "Lena, ayo." Lena menoleh ke Darren dengan ekspresi yang sulit dibaca. Matanya tampak kosong, seperti tidak melihatnya sama sekali. "Darren, ada yang mengawasi kita," kata Lena pelan, suaranya bergetar. "Di sana, ada sosok." Darren mengikuti arah pandangan Lena. Di antara pepohonan yang gelap, ia melihat sebuah bayangan samar bergerak. Tidak jelas bentuknya, tetapi itu tampak seperti sosok manusia. Semakin lama, bayangan itu semakin dekat, bergerak perlahan menuju mereka. Tanpa berpikir panjang, Darren menarik tangan Lena dan mulai berlari lagi, kali ini lebih cepat. Tapi, meskipun mereka berlari, perasaan bahwa mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri tetap ada. Bayangan itu semakin jelas, seolah menguntit mereka tanpa henti. "Darren, apa itu? Apa yang kita lihat?" Lena menangis, suaranya penuh ketakutan. Darren hanya bisa menggigit bibirnya, tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang mereka hadapi. Bayangan itu semakin mendekat, semakin nyata. Ada sesuatu yang aneh dengan cara sosok itu bergerak, seolah-olah ia tidak terikat oleh hukum fisika. Kadang terlihat berjalan dengan normal, kadang melayang, seperti tidak memiliki tubuh yang nyata. Semakin mereka berlari, semakin dekat sosok itu dengan mereka. Hutan yang seharusnya menyimpan jalan keluar kini berubah menjadi labirin yang tak bisa dijelajahi. Mereka berputar-putar, tampak seperti berada di tempat yang sama berulang kali. Setiap pohon yang mereka lewati terasa sama, tidak ada perubahan. Ketika mereka berbalik, sosok itu sudah ada di belakang mereka, berdiri diam, hanya beberapa langkah dari mereka. Sosok itu tidak bergerak, tetapi matanya, meskipun tidak terlihat jelas, tampak mengarah langsung ke mereka. "Darren," Lena berbisik, suaranya sangat lemah. "Apa yang harus kita lakukan?" Darren menatap sosok itu dengan takut, namun ia tahu mereka tidak bisa lari selamanya. Kita harus berhenti lari," kata Darren, meskipun kata-kata itu terasa mengerikan. "Kita harus menghadapi apapun itu." Sosok itu tiba-tiba bergerak, dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, ia sudah berdiri tepat di depan mereka. Lena menjerit, tetapi jeritan itu terhenti begitu saja. Sosok itu, yang tampak tidak berbentuk jelas, hanya berdiri di sana, matanya tetap tertuju pada mereka, kosong, tanpa ekspresi. Tapi tidak ada suara. Tidak ada langkah, tidak ada gerakan lebih lanjut. Hanya ada keheningan yang menekan. Keheningan yang membuat Darren merasa semakin tercekik. Dan kemudian, dalam sekejap, sosok itu menghilang. Lena hanya bisa berdiri, tercengang, matanya terbuka lebar. "Darren, apa yang baru saja terjadi?" tanyanya, suaranya bergetar. Darren menatap ke tempat sosok itu terakhir kali berdiri. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda. Hanya kegelapan yang terus mengelilingi mereka. "Kita tidak bisa terus begini," kata Darren akhirnya, dengan suara yang lebih tegas dari yang ia rasakan. "Kita harus mencari cara untuk keluar. Kita harus bisa keluar." Namun, di dalam hati Darren, ada sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar kegelapan dan bayangan itu. Ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa mereka sudah terlalu dalam. Mereka sudah terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka pahami. Darren dan Lena melangkah lebih hati-hati sekarang. Langkah mereka terasa semakin berat, tubuh yang lelah dan pikiran yang semakin kacau. Mereka sudah berada jauh di dalam hutan ini, jauh lebih dalam daripada yang mereka rencanakan. Tidak ada suara binatang yang biasa mereka dengar di hutan. Tidak ada angin yang berdesir di antara daun-daun.
Yang ada hanya keheningan yang mencekam dan bayang-bayang yang seakan mengintai dari balik pepohonan. Darren merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya suasana yang semakin gelap, tetapi juga perasaan di dalam hatinya. Hutan ini bukan tempat yang hanya dipenuhi oleh pepohonan dan tanah. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang lebih menakutkan, yang sudah mulai menempel di kulit mereka, merayap masuk ke dalam diri mereka, bahkan tanpa mereka sadari. Lena berjalan di sampingnya, tangannya menggenggam erat lengan Darren. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa, karena Darren tahu apa yang ia rasakan. Mereka berdua sama-sama merasa terjebak. Tidak ada jalan keluar, hanya kegelapan yang semakin menyelimuti mereka. Darren, suara Lena terdengar sangat pelan, hampir seperti berbisik. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Darren berhenti sejenak, menatap Lena. Matanya yang lelah dipenuhi kebingungan. Aku tidak tahu, Lena, jawabnya dengan suara rendah, tapi aku merasa, kita sudah terlalu jauh. Lena tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu apa yang dimaksud Darren. Mereka tidak hanya berjalan lebih dalam ke dalam hutan ini, mereka juga semakin jauh dari dunia yang mereka kenal. Mereka sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak seharusnya mereka temui. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, tetapi langkah mereka semakin lambat. Ketika mereka melewati sebuah pohon besar, yang kulitnya terlihat seperti terbakar, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di bawah kaki mereka bergetar ringan, tidak cukup kuat untuk membuat mereka jatuh, tetapi cukup untuk mengganggu keseimbangan mereka. Darren, kata Lena, suaranya semakin serak, ada yang salah dengan tempat ini. Aku merasa kita sedang dikejar, dipantau oleh sesuatu. Darren menoleh ke Lena, merasakan ketakutan yang nyata. Ia bisa melihat ada kecemasan yang mendalam di mata Lena, kecemasan yang sepertinya sudah mulai merasuki dirinya juga. Tetapi Darren tidak ingin menunjukkan bahwa ia pun merasakannya. Ia ingin tetap tenang, meskipun dalam hati, ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Lena, jangan panik. Kita hanya harus terus maju, katanya, mencoba memberi keyakinan, meskipun ia sendiri merasa ragu. Tapi saat itu, sesuatu terjadi. Dari kejauhan, mereka mendengar suara yang tidak bisa mereka identifikasi. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang berat, namun tidak teratur. Terkadang seperti langkah manusia, terkadang seperti suara yang lebih berat, lebih dalam. Darren menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu semakin mendekat. Bukan hanya satu, tetapi lebih banyak. Suara langkah kaki yang tak teratur semakin jelas terdengar di sekeliling mereka. Lena meremas tangan Darren lebih erat lagi. Apa itu? Siapa itu? Tanyanya, hampir menangis. Darren tidak menjawab. Ia menatap sekeliling mereka, berusaha mencari tanda-tanda apapun. Namun, hanya ada bayang-bayang di antara pepohonan. Tidak ada manusia, tidak ada binatang, hanya kegelapan yang terus mengintai mereka. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Mereka terdiam, menunggu. Namun, setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Lebih jelas. Seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik pepohonan. Darren menarik Lena lebih dekat, dan mereka berdua terdiam. Ketakutan yang mereka rasakan membuat tubuh mereka terasa kaku, tidak bisa bergerak. Mereka tahu bahwa sesuatu ada di sekitar mereka, sesuatu yang sangat dekat, sangat nyata. Lena melirik ke Darren dengan wajah pucat. Kita harus keluar dari sini, Darren. Aku takut. Darren hanya mengangguk pelan. Aku tahu, Lena. Tapi kita tidak tahu kemana harus pergi. Setiap langkah kita semakin jauh dari jalan keluar. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu berhenti. Hening. Terlalu hening. Seperti semuanya terhenti begitu saja. Darren dan Lena menatap satu sama lain, saling mencoba mencari jawaban di mata masing-masing. Tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka. Lena memejamkan mata, menarik napas panjang. Kita harus mencari jalan keluar,
katanya dengan suara yang lebih tenang, meskipun masih jelas terdengar ketakutannya. Darren mengangguk, tetapi ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari hanya sekadar rasa takut. Sesuatu yang mengikat mereka di sini, yang menghalangi mereka untuk keluar. Sesuatu yang lebih dari sekadar hutan ini. Sesuatu yang sudah menguasai tempat ini, dan sepertinya tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ketika mereka melangkah lebih dalam lagi, sebuah suara serak terdengar dari balik pohon besar yang mereka lewati tadi. Suara itu bukan suara manusia, tetapi suara yang lebih berat, lebih dalam. Seperti sesuatu yang berasal dari bawah tanah. Darren menoleh ke Lena dengan ekspresi bingung. "Lena, kamu dengar itu?" Lena mengangguk, wajahnya semakin pucat. "Apa itu, Darren? Apa yang sedang kita hadapi?" Darren tidak tahu bagaimana menjawabnya. Semua yang terjadi di hutan ini terasa semakin tidak nyata. Mereka tidak hanya terjebak dalam hutan yang gelap dan sunyi, tetapi juga terjebak dalam sesuatu yang lebih menakutkan, sesuatu yang sudah menunggu mereka, siap menerkam kapan saja. Di depan mereka, sebuah sosok tampak muncul dari kegelapan. Sosok itu tinggi, tubuhnya diselimuti oleh bayang-bayang yang membuatnya terlihat lebih besar dari seharusnya. Wajahnya tak terlihat, hanya sebuah kekosongan yang mengerikan, seperti kegelapan yang bergerak. Darren merasakan tubuhnya semakin dingin, dan sejenak ia hampir tidak bisa bergerak. Apapun itu sudah dekat. Sangat dekat. Sosok itu bergerak lebih dekat, dan Darren tahu, mereka tidak bisa lagi menghindar. Sosok itu semakin mendekat, dan setiap langkahnya terasa berat di udara yang semakin tebal. Darren dan Lena berdiri terdiam, saling menatap dengan wajah yang semakin pucat. Mereka tahu mereka sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Keputusan yang harus diambil, entah itu berjuang atau menyerah, sudah tidak bisa ditunda lagi. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Hanya ada kegelapan yang mengelilinginya, seolah sosok itu bukan bagian dari dunia ini. Darren menelan ludahnya, berusaha menenangkan diri meskipun jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, hanya bisa merasa bahwa hidup mereka kini tergantung pada keputusan yang akan mereka buat dalam detik-detik berikutnya. Lena, yang masih memegang erat lengan Darren, mulai meremas dengan keras. "Darren, apa yang harus kita lakukan?" Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Ia mencoba menahan tangis, namun ketakutan sudah merasuk terlalu dalam. Darren menggigit bibirnya, berusaha mencari ide, sesuatu yang bisa mereka lakukan. Tetapi yang ia temui hanyalah kekosongan. Ia merasa seolah-olah otaknya kosong, terperangkap dalam rasa takut yang luar biasa. Sosok itu tidak bergerak, tidak ada suara. Ia berdiri dengan postur yang aneh, seolah lebih tinggi dari manusia biasa, dengan wajah yang tertutup bayang-bayang gelap. Darren tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya, hanya ada kekosongan yang menyeramkan, seperti ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. "Kita harus bicara," kata Darren akhirnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. "Kita harus tanya apa yang ia inginkan." Lena menatap Darren dengan tatapan penuh ketakutan. "Tanya apa? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya. Namun, sebelum Lena selesai berbicara, sosok itu mengangkat tangannya dengan gerakan yang sangat lambat. Tangan itu tampak tidak nyata, seperti bayangan yang tidak memiliki tubuh fisik. Saat tangan itu terangkat, udara sekitar mereka seakan menjadi lebih berat, lebih pekat. Darren merasa napasnya semakin sesak, dan jantungnya berdegup lebih kencang. Lena menutup mata sejenak, berusaha menenangkan diri, tetapi ketika ia membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya kegelapan yang kembali menyelimuti mereka. Darren terkejut, mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Apa itu tadi?" kata Darren, suaranya hampir tak terdengar. Dia menghilang begitu saja?" Lena tidak menjawab, hanya menggenggam tangan Darren lebih erat, seolah takut kalau ia melepaskan, sosok itu akan kembali. "Kita harus pergi, Darren. Kita tidak bisa terus berada di sini."
Ini bukan tempat yang aman. Darren menoleh ke sekitar mereka. Hutan itu terasa semakin asing. Setiap pohon, setiap bayangan, semakin tampak menakutkan. Mereka sudah tidak tahu lagi arah mana yang harus mereka ambil. Mereka telah berputar-putar, dan sekarang hutan itu seperti labirin yang tiada ujung. Tidak ada jalan keluar, kata Darren pelan, merasa semakin putus asa. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Lena menatapnya, ada rasa takut yang terpancar jelas di matanya. Jangan bilang begitu, Darren. Kita masih bisa keluar. Kita harus mencari jalan. Darren tahu, ia harus memberikan harapan, bahkan jika harapan itu semakin tipis. Ya, kita akan cari jalan keluar. Tapi kita harus tetap hati-hati. Namun, sebelum mereka melangkah lebih jauh, suara gemerisik terdengar di belakang mereka. Darren menoleh cepat, dan untuk sejenak, matanya tertuju pada sesuatu yang mengerikan. Ada bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, seperti sesosok makhluk yang berjalan sangat cepat, namun terbungkus dalam kabut tebal. Ia tidak tahu apa itu, hanya bisa merasakannya semakin dekat. Darren, suara Lena terdengar lemah. Ada sesuatu lagi. Aku bisa merasakannya. Ini tidak berakhir, kan? Darren menggigit bibirnya. Jangan lihat ke belakang, Lena. Fokus saja pada jalan depan. Tetapi, itu sudah terlambat. Bayangan itu semakin mendekat, semakin jelas terlihat. Dan kali ini, Darren bisa merasakan ada sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar bayangan kosong. Ada entitas yang lebih besar, lebih kuat, yang sudah mengintai mereka sejak lama. Darren memegang tangan Lena dengan lebih erat, merasa seperti hidup mereka berada dalam sebuah pertempuran yang tidak bisa dimenangkan. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Mereka berlari, berusaha menghindari bayangan yang semakin mendekat, meskipun mereka tahu itu sia-sia. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, semakin jauh dari dunia yang mereka kenal. Setiap sudut hutan yang mereka lewati terasa seperti perangkap, seperti jejak yang semakin mengikat mereka di tempat ini. Hutan larangan ini tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Sesuatu yang lebih kuat dari mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka lawan, sudah siap menjebak mereka dalam kegelapan yang tak terhingga. Dan ketika mereka berlari, mereka tahu, di ujung jalan ini, mereka tidak akan pernah tahu apa yang menunggu. Langkah Darren dan Lena semakin lambat. Kaki mereka terasa seperti terikat dengan batu besar. Meskipun mereka berlari sekuat tenaga, hutan ini seakan menertawakan usaha mereka. Setiap kali mereka berbalik, pepohonan di sekitar mereka tampak sama, seakan mereka berputar-putar di tempat yang sama. Jalan yang mereka tempuh hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam hutan yang penuh dengan kegelapan dan ketakutan. Lena terengah-engah, wajahnya penuh peluh. Darren, kita nggak bisa terus begini, katanya dengan suara lemah. Kita sudah berputar-putar, ini nggak masuk akal. Darren menggigit bibirnya, menahan rasa panik yang mulai mendera. Ia tahu apa yang Lena rasakan. Rasa lelah, rasa takut, dan rasa kehilangan harapan yang semakin nyata. Tetapi, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Kita harus terus berjalan, Lena. Kalau kita berhenti sekarang, kita hanya akan semakin terjebak di sini, jawabnya, meskipun hatinya sendiri mulai dipenuhi keraguan. Di sekeliling mereka, hutan terasa semakin sempit. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi tampak semakin rapat, menutupi langit dan membuat udara terasa semakin panas dan pengap. Tidak ada angin yang bergerak, hanya suara napas mereka yang terdengar keras di telinga. Meskipun tidak ada yang bisa mereka lihat, mereka merasa ada sesuatu yang terus mengintai, mengikuti langkah mereka dari jauh. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari balik pepohonan, suara serak yang begitu dalam dan menakutkan. Seperti suara seseorang yang sudah lama tak berbicara, atau lebih tepatnya seperti suara yang berasal dari kedalaman tanah. Darren berhenti sejenak, menoleh ke arah suara itu. Apa itu? Tanyanya, suaranya tercekat. Lena menggenggam tangannya lebih erat, wajahnya penuh kecemasan.
Aku nggak tahu, Darren. Tapi kita nggak boleh berhenti di sini. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih jelas. Itu seperti suara geraman, tapi dengan nada yang sangat asing, seperti bahasa yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Suara itu membuat darah mereka membeku. Mereka berlari lebih cepat. Namun, seolah-olah hutan ini tidak ingin mereka pergi. Setiap kali mereka berlari, jalan yang mereka pilih terasa semakin asing. Mereka sudah tidak tahu lagi di mana mereka berada. Tidak ada tanda-tanda jalan keluar, hanya gelap yang terus mengelilingi mereka. Lena mulai menangis, suara isaknya terdengar lirih. Darren, aku nggak kuat lagi. Aku takut, ini semua terasa seperti mimpi buruk yang nggak ada ujungnya. Darren berusaha menenangkan Lena, meskipun ia sendiri hampir tak bisa mengendalikan ketakutannya. Kita masih bisa keluar, Lena. Kita hanya perlu terus berusaha, katanya, berusaha terdengar lebih yakin daripada yang ia rasakan. Namun, sesuatu di dalam hatinya tahu, sepertinya mereka tidak akan bisa keluar dari hutan ini dengan mudah. Di depan mereka, bayangan hitam muncul dari balik pohon besar, lebih nyata daripada sebelumnya. Kali ini, bayangan itu bergerak lebih cepat, mengikuti gerak mereka, seakan mengejar mereka. Darren berlari lebih cepat, menarik Lena untuk mengikuti. Mereka semakin cepat, namun semakin lama, mereka semakin merasa kehabisan tenaga. Saat mereka berlari, sesuatu yang besar dan gelap melintas di depan mereka, menutup jalan mereka. Mereka berhenti sejenak, terengah-engah, mencoba mengatur napas. Sosok itu kembali muncul di hadapan mereka, kali ini lebih jelas. Meskipun tidak ada bentuk yang jelas, namun rasa dingin yang menyelimuti udara semakin menguat. Tidak ada suara, hanya kekosongan yang terasa mencekam. Sosok itu seperti bayangan tanpa wujud, lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya, dengan tatapan kosong yang tak bisa mereka mengerti. Lena mundur selangkah, hampir terjatuh. Darren, itu bukan manusia, kata Lena dengan suara gemetar, matanya tak lepas dari sosok itu. Darren menatap sosok itu dengan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Sesuatu di dalam hatinya tahu bahwa mereka sudah tidak bisa mundur lagi. Lena, kita harus menghadapi ini, katanya dengan suara serak. Tetapi saat itu, sosok itu mulai bergerak. Bayangannya semakin besar, semakin gelap, hingga akhirnya seolah menelan mereka dalam kegelapan yang tak terhingga. Hutan itu, yang semula terasa seperti tempat yang menakutkan, kini berubah menjadi sebuah ruang kosong yang dipenuhi oleh bayang-bayang. Lena menjerit, terjatuh ke tanah, mencoba untuk bangkit namun tubuhnya seakan tidak bisa bergerak. Darren berlari menuju Lena, berusaha menariknya berdiri. Namun, semakin ia mendekat, semakin ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada kekuatan yang menahannya, menariknya menjauh dari Lena. Sosok itu, apa yang sebenarnya dia inginkan, kata Darren dalam hati. Matanya melihat ke sekeliling, tetapi hanya ada kegelapan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin mencekam. Tangan Lena yang terulur ke arahnya, menggenggamnya dengan lemah. Darren, bisiknya, dengan mata yang dipenuhi rasa takut. Aku nggak bisa, aku takut sekali. Darren tahu bahwa mereka hanya punya satu pilihan. Mereka harus menghadapi teror ini, atau terperangkap selamanya dalam hutan ini. Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia menarik Lena lebih dekat, berusaha menahan perasaan takut yang mulai menguasai dirinya. Tapi saat itu, sebuah suara keras terdengar, seperti jeritan yang meluncur dari dalam hutan, jauh lebih dalam dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Suara itu tidak hanya terdengar, tetapi juga terasa. Seperti sebuah kekuatan yang menggelegar di udara, mengguncang setiap bagian tubuh mereka. Darren merasa tubuhnya seperti dipaksa untuk bergerak, namun langkahnya terhenti di tempat. Lalu, dalam sekejap, semuanya gelap. Darren membuka mata, namun yang ia lihat hanya kegelapan. Hutan, pohon-pohon besar yang menakutkan, dan udara lembab yang tadi mereka hadapi, kini lenyap.
yang ada hanya sebuah ruangan gelap tanpa ujung. Pemandangan itu membuat dada Darren terasa sesak, napasnya berat dan terburu-buru. Ia merasa kebingungan, matanya mulai menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Tidak ada suara. Hanya keheningan yang mencekam. Ponsel di tangannya mati, tidak ada sinyal, tidak ada cahaya. Ia mencoba meraba-raba di sekitar, namun ia tidak bisa merasakan apapun kecuali udara yang semakin dingin. Lena. Ia mencari Lena dengan panik. Lena, teriaknya, suaranya bergema di dalam keheningan, namun tak ada jawaban. Lena, ia berteriak lagi, lebih keras. Keheningan itu terasa semakin menyesakkan. Tidak ada jawaban. Darren mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa lemas, seolah-olah tidak memiliki tenaga sama sekali. Perasaan aneh mengalir dalam tubuhnya, sesuatu yang sangat tidak wajar. Ia merasa seperti terjebak dalam suatu tempat yang bukan miliknya, tempat yang tidak bisa dijelaskan. Tempat yang tidak akan membiarkan siapapun keluar. Kita di mana? Pikir Darren, suara hatinya semakin gaduh. Apa yang terjadi pada kita? Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia berusaha berdiri, berjalan dalam kegelapan. Setiap langkahnya terasa berat. Tak ada jalan yang terlihat, hanya hampa. Ia merasa seolah-olah hutan itu terus mengejarnya, walau tidak tampak jelas. Namun, di tengah kebingungannya, sebuah suara samar terdengar dari kejauhan, sangat pelan, seperti sebuah bisikan. Darren menegang. Ia berhenti, mencoba mendengarkan lebih jelas. Lena, tanyanya, namun hanya keheningan yang menyambutnya. Kemudian, dari dalam gelap, muncul bayangan. Perlahan, bayangan itu mulai tampak lebih jelas. Sosok yang tak bisa ia kenali, dengan wajah kabur dan tubuh yang tak jelas bentuknya, mulai mendekat. Suara langkah kaki terdengar pelan, tetapi jelas. Darren terkejut, berbalik, dan mulai berlari. Namun kakinya terasa terjerat, ada rasa berat yang menghambat langkahnya. Ia jatuh terjerembab, dan saat ia mencoba untuk bangun, sosok itu semakin dekat. Kali ini, bukan hanya bayangan, itu nyata. Wajah yang tak jelas, namun sangat menyeramkan, seakan menyatu dengan kegelapan itu sendiri. Darren menatapnya dengan panik. "Siapa kamu?" teriaknya, tetapi hanya tawa pelan yang terdengar, lebih menyeramkan dari apapun yang ia bayangkan. Sosok itu mendekat, dan di antara kegelapan yang pekat, sebuah suara terdengar, halus, seperti dari jauh. "Kamu sudah masuk, Darren. Tidak ada jalan keluar." Darren gemetar, tubuhnya seakan tidak mampu bergerak. Setiap kata yang keluar dari sosok itu terasa seperti ujung dari sebuah kutukan yang tak bisa ia hindari. Apa yang kamu inginkan?" tanya Darren, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya hampir melompat keluar dari dada. "Keinginanmu, Darren." "Itulah yang kami inginkan." Suara itu kembali terdengar, namun kali ini terdengar lebih dalam, lebih misterius. "Hutan ini akan memenuhinya. Tapi kamu harus membayar harga yang setimpal." "Harga? Apa yang dimaksud harga?" Darren mulai merasa pusing, perasaan bingung yang semakin mencekam. Ia ingin berlari, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Ia merasa ada sesuatu yang menahan tubuhnya, mengikatnya pada tempat ini. Sosok itu kini lebih dekat. Darren bisa merasakan udara semakin dingin. Di depan matanya, wajah sosok itu semakin jelas, meskipun sebagian masih tersembunyi dalam bayangan gelap. Wajah itu seperti wajah manusia, namun dengan mata yang kosong, tanpa ekspresi. Suasana di sekelilingnya semakin berat, seperti ada beban yang sangat besar. "Lena," suara Darren hampir tidak terdengar. Ia mulai berpikir, apa yang telah terjadi pada Lena? Apakah dia juga terperangkap di tempat yang sama? Atau lebih buruk, apakah dia telah menjadi bagian dari sosok itu? "Lena ada di sini," kata suara itu, dan Darren merasa tubuhnya semakin kaku. Sosok itu mengulurkan tangan ke arah Darren, jari-jarinya yang panjang dan hitam mulai meraba udara. "Dia sudah menjadi milik kami." Darren merasa darahnya seperti membeku. "Jangan sentuh aku,"
teriaknya, sambil berusaha melawan kekuatan yang menahannya. Namun semakin keras ia berjuang, semakin berat tubuhnya terasa. Sosok itu tersenyum, tetapi itu bukanlah senyum yang manusiawi. Itu adalah senyum kosong, senyum yang tidak membawa kebahagiaan, tetapi hanya kegelapan. Kami selalu ada, Darren. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Suara itu kembali terdengar, seperti berbisik langsung di telinga Darren. Hutan larangan ini adalah tempat bagi mereka yang memilih untuk terjebak. Darren hampir tidak bisa bernapas. Ia merasa dunia sekitarnya semakin menyempit, ruang yang ia pijak semakin kecil. Wajah sosok itu semakin mendekat, dan tanpa bisa dihentikan, sebuah rasa takut yang tak terbayangkan memenuhi seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Dan di saat itulah, ia merasakan sebuah tangan lain memegangnya. Sebuah genggaman yang lembut, namun sangat kuat. Lena. Tangan Lena. Darren menoleh, dan untuk sejenak, ia melihat wajah Lena, tetapi wajah itu bukanlah wajah Lena yang ia kenal. Wajah itu dipenuhi oleh bayangan, oleh kekosongan yang menyeramkan. Namun, dalam genggaman tangan itu, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, seolah Lena mencoba untuk menariknya keluar dari tempat itu. Darren, jangan biarkan dia mengambilmu, suara Lena terdengar, meskipun suara itu berbeda, lebih dalam dan penuh dengan penderitaan. Kita harus keluar. Tapi saat Darren mencoba untuk berlari, ia merasa tubuhnya semakin lelah. Semuanya terasa hilang. Dalam keputusasaan, ia tahu satu hal, mereka telah jatuh dalam jebakan yang tak bisa dilepaskan. Di hadapan mereka, hutan ini menanti, menunggu untuk menelan mereka dalam kegelapan abadi. Dan saat itu juga, Darren tahu, mereka telah terperangkap selamanya. Darren merasa tubuhnya semakin berat. Hutan yang dulu terasa mengerikan kini seperti sebuah ruangan sempit yang menekan setiap napasnya. Rasa takut dan putus asa menyatu menjadi satu perasaan yang tak bisa ia tangkis. Seakan-akan, seluruh hutan ini bekerja sama untuk mengurung mereka. Setiap langkah terasa seperti langkah terakhir, dan setiap detik seakan menjadi penghujung bagi hidupnya. Lena masih menggenggam tangannya, namun genggamannya semakin lemah. Wajah Lena yang semula penuh ketakutan kini tampak aneh, seperti ada yang berbeda. Sosoknya terlihat kabur, dan matanya kosong, seperti ada sesuatu yang menguasai dirinya. Darren merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Lena. Darren berbisik, mencoba untuk mengingat siapa sosok yang kini berdiri di sampingnya. Kamu masih di sini, kan? Lena hanya diam, matanya tak berbicara. Genggamannya semakin rapuh, dan akhirnya, tangan Lena terlepas dari tangannya. Darren terkejut, melangkah mundur beberapa langkah, namun sesuatu menahannya. Suara derap langkah kaki datang semakin dekat. Ia menoleh dan melihat sesuatu yang tak ia harapkan. Bayangan besar, sosok yang menakutkan itu kini berdiri di hadapannya. Darren terpaku. Sosok itu terlihat familiar, namun sangat berbeda. Itu bukan lagi bayangan tak bernyawa. Sosok itu memiliki bentuk tubuh yang jelas, wajah yang tampak penuh penderitaan. Darren merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam diri sosok itu, seolah-olah dia adalah bagian dari hutan ini, bagian dari kutukan yang mengikat mereka semua. Sosok itu tersenyum, senyum yang penuh dengan kebencian. Kamu pikir kamu bisa keluar, Darren? Suara itu terdengar sangat dekat, membuat telinga Darren terasa seperti berdenging. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Semua yang datang ke sini akan terperangkap, selamanya. Darren menggelengkan kepala, tidak bisa menerima kenyataan itu. Tidak mungkin. Kami bisa keluar. Ada jalan keluar, katanya dengan suara bergetar, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, sosok itu hanya tertawa, tawa yang membuat darah Darren terasa membeku. Jalan keluar? Tidak ada jalan keluar. Kamu sudah terlalu dalam. Hutan ini akan terus mengikatmu, selamanya. Tangan Darren terasa kaku, tidak bisa bergerak. Ia merasa tubuhnya semakin lemah,
semakin terperangkap dalam jaring kekuatan yang tak terlihat. Sambil berusaha mengumpulkan tenaga, ia mencoba untuk bertahan. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyanya, suara tersekat di tenggorokannya. Sosok itu mendekat, dan di saat itulah Darren melihatnya lebih jelas. Wajah sosok itu penuh dengan luka, dan tubuhnya tampak dipenuhi dengan kegelapan yang mengalir, seolah-olah ia terbuat dari bayangan itu sendiri. "Kami tidak menginginkan apa-apa, Darren," jawab sosok itu dengan suara rendah dan dalam. "Kami hanya ingin kamu menjadi bagian dari kami. Seperti yang lain." Lena berdiri di belakang Darren, wajahnya semakin kabur. Seperti sebuah bayangan yang ingin lenyap. "Lena, Lena!" Darren berteriak, berbalik, namun Lena kini hanya tampak seperti hantu yang menghilang di hadapannya. "Lena, jangan. Tolong, kamu masih bisa keluar." Darren berlari ke arahnya, tetapi secepat itu pula Lena menghilang. Kehilangan yang mendalam menghantam dadanya, dan saat ia berbalik, sosok itu sudah di depannya, lebih dekat dari sebelumnya. "Apa yang sudah terjadi padamu?" Darren bertanya, meski ia sudah tahu jawabannya. Semua yang mereka alami, semua rasa takut ini, itu bukan sekadar ilusi. Hutan ini memang nyata. Dan ia kini bagian dari kutukan itu. Sosok itu mengangkat tangan, dan Darren merasa tubuhnya seakan tertarik ke dalam kekosongan. "Darren, kamu sekarang sudah menjadi bagian dari kami. Kamu akan merasakan apa yang kami rasakan. Sakit ini, penderitaan ini, dan kekekalan dalam kegelapan." Darren terjatuh ke tanah, namun ia tidak merasa sakit. Hanya ada kegelapan, hanya ada kekosongan yang menghisap segala hal di sekelilingnya. Tidak ada lagi perasaan takut. Tidak ada lagi kekuatan untuk melawan. Hutan ini telah memenangkan pertarungan. Dan dalam keheningan itu, Darren akhirnya mengerti. Selama ini ia terjebak dalam ilusi kekayaan dan ambisi. Apa yang ia cari di dalam hutan terlarang ini, apa yang ia harapkan, ternyata membawa mereka lebih dalam perangkap yang sudah disiapkan. Tidak ada kekayaan. Tidak ada jalan keluar. Hanya kutukan yang tak bisa dihindari. Di tengah keputusasaan, sebuah cahaya samar muncul. Cahaya yang sangat kecil, hampir tak terlihat. Cahaya itu mulai memudar, perlahan, dan akhirnya hilang. "Lena?" Darren berpikir, dan dalam sekejap, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi berada di tengah hutan. Tidak ada lagi suara atau bayangan. Tidak ada lagi kutukan. Tidak ada lagi hutan larangan yang mengekangnya. Namun, ketika ia membuka matanya, Darren menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang sangat asing. Sebuah ruangan kosong dengan dinding yang retak. Tidak ada siapapun di sana. Hanya ada dirinya sendiri. Seperti sebuah ruang yang menunggu, menanti untuk menerima jiwa-jiwa yang terjebak. Dan dalam diam, Darren sadar. Ia tidak lagi berada di dunia yang sama. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih mengerikan. Ia adalah bagian dari hutan larangan yang tak akan pernah pergi. Tamat.